Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Marcelina Ude, NIM 2107010108, mahasiswa semester 2 kelas C, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem imunitas pada manusia. Ada 8 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada video saya kali ini. Baik, sistem imunitas adalah sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang masuk ke dalam tubuh, misalnya virus, bakteri, toksik, dan zat lainnya yang oleh tubuh itu dianggap bukan bagian dalam diri. Kemudian dalam sistem imunitas ini terdapat 2 komponen, yaitu antigen dan antibodi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi jika membahas tentang antigen dan antibodi. Baik, antigen adalah suatu zat yang menyebabkan respon imun spesifik. Antigen ini biasanya berupa zat dengan berat molekul besar dan juga kompleks. Zat kimia seperti protein dan polisakarida asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, antibodi merupakan bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai pelindung tubuh dari paparan virus. Jadi, hubungan antara antigen dan antibodi yaitu antigen merupakan zat-zat asing yang bersifat patogen yang masuk ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan kita sakit. Nah, ketika zat asing itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh ini akan merespon dengan membentuk antibodi untuk melawan antigen yang masuk pada tubuh kita. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu struktur dari sistem imunitas. Jadi, sistem imunitas ini ada organ-organ yang berperan di dalamnya. Dan organ ini dibagi atas 2, yaitu primary organ atau organ primer dan secondary organ atau organ sekunder. Jadi, organ primer ini terdiri atas thymus dan sumsum tulang belakang. Ini merupakan organ utama dalam sistem imunitas. Sedangkan organ sekunder ini merupakan organ yang membantu dalam proses sistem imunitas. Jadi terdiri atas kelenjar gondok. Jadi kelenjar gondok ini memiliki fungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Yang kedua ini amandel. Amandel ini berfungsi untuk mencegah infeksi dalam tubuh kita. Yang ketiga, kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening ini fungsinya untuk menyaring bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian limpa. Limpa ini dia berfungsi untuk melindungi kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir ini ada appendix. Appendix ini untuk fungsinya mensekresi hemoglobin atau antibodi. Jadi itu merupakan fungsi-fungsi dari organ sekunder dalam sistem imunitas. Nah, pada manusia itu organ pusat seperti yang dijelaskan tadi merupakan sumsum tulang belakang dan thymus. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini merupakan sumsum tulang belakang atau pembentukan sel dalam sumsum tulang belakang. Jadi teman-teman bisa lihat dalam gambar. Nah, dalam sumsum tulang belakang ini diproduksilah yang dinamanya limfosit T dan limfosit B. Jadi limfosit B dan limfosit T ini keduanya memiliki struktur yang sama jika diperhatikan. Namun jika kita lihat lagi terdapat perbedaan di antara keduanya. Untuk limfosit T ini setelah diproduksi oleh sumsum tulang belakang, dia meninggalkan sumsum tulang belakang dan masuk ke dalam thymus untuk mengalami pematangan atau diferensiasi. Sebelum menjalankan aktivitas. Untuk limfosit B, dia tetap di dalam sumsum tulang belakang, namun nanti juga akan meninggalkan sumsum tulang belakang untuk menjalankan aktivitas. Nah, dia mengalami pematangan setengah di dalam sumsum tulang belakang. Kemudian, jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh atau benda asing ini, limfosit B ini bertanggung jawab untuk memproduksi antibodi. Jadi limfosit B ini memproduksi antibodi. Sedangkan limfosit T ini dia tidak memproduksi antibodi, tetapi dia melakukan atau memberikan respon kepada tubuh terhadap antigen atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk respon humoral, limfosit B ini memerlukan bantuan limfosit T untuk membentuk antibodi. Nah, dengan bantuan limfosit T limfosit B ini kemudian berkembang biak menjadi sel plasma dan kemudian menghasilkan antibodi. Fungsi dari sistem imunitas. Nah, ada 3 fungsi imunitas. Yang pertama, fungsi pertahanan. Nah, fungsi pertahanan ini menyangkut
pertahanan terhadap antigen dari luar tubuh seperti infeksi, mikroorganisme, dan parasit ke dalam tubuh. Ada dua kemungkinan terjadi dari hasil perlawanan antara antigen dan sistem imunitas yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama, jika pertahanan kita kuat, maka tubuh kita akan bebas dari penyakit tersebut. Dan yang kedua, jika pertahanan kita lemah dan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita ini lebih kuat, maka tubuh kita akan menderita sakit. Untuk yang kedua ini, sistem homeostatis. Jadi sistem homeostatis ini berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan mengeluarkan dan membuang sel-sel tubuh yang telah rusak dan mati. Salah satu contohnya adalah kulit. Yang berikutnya adalah fungsi perondaan atau pengawasan. Jadi fungsi perondaan atau pengawasan ini dia memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal melalui proses mutasi. Jadi jika ada sel seperti bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian mengalami mutasi, sistem imun ini berfungsi untuk mengawasi dan mewaspadai terhadap sel tersebut. Respon imun. Jadi teman-teman, ketika ada antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, ada dua respon imun yang terjadi. Yang pertama, respon imun non-spesifik, dan yang kedua, respon imun spesifik. Jadi untuk respon imun non-spesifik yaitu respon imun yang terjadi ketika tubuh kita ini baru pertama kali terpapar oleh zat antigen tersebut. Jadi mekanismenya ini cukup lambat karena kita baru pertama kali terpapar oleh zat tersebut. Nah, sebagai contoh untuk respon non-spesifik ini, salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya bakteri, adalah dengan cara menghancurkan bakteri tersebut. Penghancuran bakteri ini dilakukan dengan cara fagositosis. Jadi fagositosis merupakan suatu proses atau cara untuk memakan bakteri atau benda asing yang dilakukan, di mana setelah benda asing yang melekat pada permukaan makrofag, maka makrofag ini akan membentuk sitoplasma kemudian mengirimnya ke limfosite. Makrofag ini fungsinya untuk menghancurkan antigen dan menghantarkannya kepada limfosite. Bisa dikatakan dia ini reseptor untuk menghantarkan antigen ke limfosite untuk kemudian memberikan respon imun. Yang kemudian respon imun spesifik. Jadi respon imun spesifik ini terjadi ketika bakteri atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita ini pernah terjadi sebelumnya, atau kita ini pernah terpapar oleh penyakit atau virus yang sama. Jadi respon imun kita ini akan membentuk apa yang disebut memory cell. Dia akan mengingat kembali penyakit atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membentuk antibodi yang lebih cepat dan intensif. Jadi pernah terkena penyakit dan pemberian vaksin. Untuk pernah terkena penyakit seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita pernah terkena suatu penyakit, maka di dalam tubuh ini akan membuat apa yang disebut memory cell, atau mengingat kembali penyakit tersebut atau virus tersebut, kemudian membentuk antibodi atau pertahanan yang lebih cepat dan intensif. Untuk yang kedua yaitu imunitas pasif, terjadi jika antibodi dipindah dari satu individu ke individu lain. Nah, salah satu contoh yaitu pemberian ASI dari ibu kepada bayi. Nah, pemberian ASI ini akan meningkatkan imunitas pada bayi. Baik teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu faktor pengubah mekanisme imunitas. Yang pertama itu faktor metabolik. Jadi untuk faktor metabolik ini, jika seseorang mendapat pengobatan atau mengonsumsi steroid, maka hal itu akan mengubah mekanisme dalam tubuh, dan ini akan berpengaruh terhadap mekanisme sistem kekebalan tubuh atau imunnya. Jika dia mengonsumsi obat, maka imunnya ini akan terganggu. Dan yang kedua ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa didapat dari keadaan lingkungan yang kurang sehat sehingga terpapar virus atau bakteri. Yang kemudian faktor umur. Jadi teman-teman, imunitas kita paling seimbang atau paling bagus itu ketika kita pada usia remaja. Nah, sedangkan pada bayi, jadi pada bayi itu imunitasnya itu belum terbentuk sempurna atau masih berkembang. Jadi mereka masih rentan sakit. Sedangkan pada orang tua, ketika umur bertambah, jadi sistem imunitas atau kekebalan tubuh juga menurun. Jadi mereka lebih cepat untuk terkena paparan antigen atau benda-benda asing.
Yang berikutnya adalah faktor anatomi dan fisiologi. Nah, untuk faktor anatomi dan fisiologi ini terjadi apabila ada kerusakan dari organ-organ tubuh dan fungsi dari organ tubuh itu terganggu. Yang berikutnya adalah faktor yang aktif adalah faktor gizi. Jadi, untuk meningkatkan imunitas, asupan gizi yang diperlukan itu harus seimbang. Pembahasan yang berikutnya kita masuk pada penyakit dan pencegahan pada sistem imunitas. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah penyakit secara umum atau gangguan secara umum yang terjadi pada sistem imunitas. Yang pertama itu alergi. Jadi alergi ini adalah respon-respon yang berlebihan dari sistem imun terhadap antigen-antigen yang masuk. Jadi ketika ada antigen yang masuk, tubuh memberikan respon yang terlalu berlebihan, maka akan muncul gejala atau tanda seperti mata berair, gatal-gatal, sesak napas. Nah, itu merupakan gejala-gejala alergi yang disebabkan oleh respon berlebihan tersebut. Nah, untuk cara mencegah alergi ini bisa dilakukan dengan cara menghindari pemicunya atau alergi. Misalnya, jika kita alergi terhadap suatu makanan tersebut, maka sebaiknya kita menghindari untuk mengonsumsi makanan yang berkaitan. Nah, untuk selanjutnya, jika hal tersebut atau keadaan tersebut tidak dapat kita hindari, maka sebaiknya kita menggunakan pakaian atau alat untuk menutup bagian tubuh yang rentan. Misalnya untuk orang yang alergi dingin, itu kan tidak bisa dihindari. Jadi sebaiknya ketika berpergian atau saat musim dingin, menggunakan pakaian yang tebal dan hangat untuk melindungi dirinya. Nah, untuk yang berikutnya, penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun yaitu penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat di dalam tubuh. Jadi, sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi sel di dalam tubuh ini, dia menyerang sel-sel yang sehat di dalam tubuh. Nah, biasanya autoimun ini disebabkan karena seseorang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, kemudian merokok. Yang selanjutnya itu penggunaan obat-obat yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, seperti obat simvastatin atau antibiotik. Dan yang berikutnya itu dapat disebabkan karena terkena paparan bahan kimia atau cahaya matahari. Ya. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyakit autoimun, yang pertama kita harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Misalnya makanan yang mengandung vitamin D, sayuran hijau, jamur, kunyit, dan lobak. Yang kedua yaitu diet gluten free. Yang ketiga berjemur di bawah sinar matahari. Nah, berjemur di sinar matahari ini dimaksudkan untuk memperoleh vitamin D karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa penyakit autoimun ini bisa terjadi karena kekurangan vitamin D. Yang berikutnya adalah rutin olahraga dan kelola stres. Dan yang terakhir ini melakukan pemeriksaan berbasis gen, karena kadang penyakit autoimun ini terjadi karena penurunan gen atau keturunan ketika ada keluarga yang sebelumnya menderita penyakit autoimun. Nah, untuk penyakit yang terakhir yaitu imunodefisiensi. Jadi penyakit atau gangguan ini yaitu kelainan atau ketiadaan kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh terhadap patogen sehingga membuat tubuh mudah terpapar oleh virus dan bakteri. Nah, ada dua jenis imunodefisiensi yaitu imunodefisiensi primer dan sekunder. Jadi untuk imunodefisiensi primer ini terjadi karena bawaan dari lahir, sedangkan imunodefisiensi sekunder itu terjadi karena paparan obat-obatan atau akibat dari perilaku hidup kita. Salah satu contohnya yaitu penyakit HIV/AIDS. Jadi penyakit HIV/AIDS ini merupakan salah satu bagian dari imunodefisiensi sekunder. Itu merupakan yang disebabkan oleh pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan seks bebas yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Nah, cara untuk mencegah penyakit imunodefisiensi ini, nah untuk imunodefisiensi primer, kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara pemberian imunisasi pada bayi dan kemudian menjaga pola hidup sehat dan bersih. Yang kemudian ini untuk penyakit imunodefisiensi sekunder, cara pencegahan itu misalnya kita menghindari penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, kemudian menjaga pola hidup sehat dan tidak melakukan seks bebas. Baik teman-teman, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.